pulser ke ECU ya, kemudian baru ke speedometer. Itu teman-teman, itu adalah jalurnya. Warna apa aja? Nah, di sini ada beberapa warna kabel yang ke hubungannya yang ada dari ECU ke speedometer. Oke teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan tentang cara kerja speedometer ini ya. Kalau ini kan masih analog ya, kalau nyebutnya analog atau manual jarum. Nah ini bagian kiri ini terdiri dari gear-gear ya, yang nanti dari seling itu dari roda berputar, kemudian di sini akan dirubah setiap km ya, setiap km-nya. Kemudian di sini nanti akan berubah di sini. Nah, ini strip ya, ini bisa di reset, di trip teman-teman. Jadi contoh teman-teman mau jalan dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak tempuh sekian, itu teman-teman. Ini trip. Dan ini sesuai dengan putaran roda. Ya. Kemudian kecepatannya manual di sini akan diubah juga, akan di sini dari manual menjadi energi listrik ya. Dia akan menunjukkan jarumnya berapa gitu teman-teman. Nah untuk yang di tengah-tengah ini ada namanya indikator bahan bakar. Indikator bahan bakar itu dia sebagai tanda pengisian bahan bakar di tangki ya. Jadi di tangki itu ada pelampung yang kondisi ketika diisi bahan bakar penuh maka terjadilah perubahan massa ya, massa ground. Jadi apinya itu ada di sini teman-teman, 12 voltnya ada di speedo sini. Nah yang dari tangki itu adalah ground, seperti potensiometer ya. Jadi ketika massanya kecil diturunin, dia massanya juga kecil, ibarat lampu itu redup ya. Kalau diputar ke kanan dia kayak volume ini ya, volume sound system. Ketika diputar kanan dia masanya banyak dan suaranya akan menggelegar besar. Nah ini berupa lilitan, jadi masanya diperbanyak, makanya nanti dia akan berubah ke full dan empty gitu teman-teman ya. Jadi ketika bermasalah yang bisa dicek itu adalah api 12 voltnya dulu ya, yang masuk ke sini. Kemudian pelampung itu hanya mengantarkan massa gitu teman-teman. Nah, nih ada hijau dan hitam gitu teman-teman. Nah, coklatnya ini adalah 12 volt. Oke. Nah, kemudian lampu netral ini dapat nih warna abu-abu teman-teman. Di sini abu-abu. Ini dari switch netral, jadi saklar teman-teman. Ini hubungannya itu sama dengan starter. Jadi ketika lampu netralnya ini hidup, gitu ya teman-teman, maka lampu netral switch netral akan mengirimkan ke lampu netral sehingga lampu netral hidup, dan starter, tombol starter itu bisa difungsikan teman-teman. Nah kalau di Vixion itu ada cut off ya, cut off teman-teman ya, cut off relay cut off itu nanti hubungannya adalah dari switch coupling ya. Jadi ini lampu netral ada hubungannya sama dengan switch coupling dan relay gitu teman-teman ya. Ketika nanti terjadi masalah dengan dioda yang ada di coupling, biasanya lampu netral ini ketika dikupling ikut lampu netralnya itu biasanya diodanya rusak. Nah kalau indikator yang tengah ini adalah untuk indikator sen. Untuk Yamaha ini ada beberapa unit jenis itu yang indikatornya satu seperti ini teman-teman. Nah ini hijau tua dan coklat tua. Nah ini indikatornya satu. Jadi ketika sebelahnya sen kanan, semua sen kanan hidup. Nah sen kirinya itu dapat massa karena kondisi mati. Begitu juga sebaliknya, ketika sen kirinya dihidupkan, sen kanannya itu yang mati adalah menjadi massa. Itu teman-teman. Jadi biasanya teman-teman pas masang ini ya lampu konvoy, nah ini wajib dilepas teman-teman. Wajib dilepas. Sini dijadiin lampunya dua. Jadi dipotong, kemudian satunya taruh massa, kemudian yang satunya dikasih lampu lagi atau dikasih dioda teman-teman di sini. Yang paling mudah sih dikasih dioda ya.
Jadi dipotong di sini, kasih dioda 1 2 di sini, potong masuk ke sini, atau di sininya boleh nih tuh, di sini kasih dioda. Tuh, nanti saya contohkan penerapan. Kemudian ini lampu jauh ini biasanya identik dengan warna kuning teman-teman. Jadi kalau di saklar itu ada kuning 2, nah itu pasti indikator jauh. Ini sebelah ini. Jadi lampu jauhnya hidup, tapi kalau indikatornya ini mati, berarti kemungkinan kabel lepas atau lampunya memang mati. Ya gantinya gampang teman-teman. Sini warna ini. Oke. Nah, lampu senja ini biru ya. Lampu senja itu maksudnya sebagai lampu speedometer teman-teman. Ini hubungannya sama lampu senja belakang dan depan biasanya teman-teman. Yang ada di sini nih. Nah, yang di sini bareng di sini. Di kontak on lampu senja ini ada apinya begituin ya. Nah, di kontak on lampu senja yang di speedo ini sama. Nah, ini bareng ini. Kemudian lampu speedo, kemudian lampu belakang. Tuh teman-teman. Tadi bareng coklat. Ini karena lampu fiction itu DC. Jadi ini sebenarnya dari kontak teman-teman. Biru ya, biru. Oke, coklat ini sama. Lanjut kita sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini sedikit ini ya. Ini ada indikator mil ya, atau kode kerusakan. Ini ketika ECU ini ada bermasalah gitu di speedometer, di sensor-sensor atau kontrol ya, atau aktuator kayak koil, injektor. Nah, ini dan lain-lainnya, ini akan si ECU ini akan memberikan perintah berupa massa teman-teman ke kabel hijau muda ini, light green ya. Ini akan ke sini. Jadi kontak 12 volt sudah standby ada di lampu sini, tapi massanya itu baru dikirim ketika ada masalah dengan sensor-sensor atau aktuatornya. Jadi ECU ini mengirim sinyal massa ke lampu. Nah, lampu yang sebelahnya sini ini adalah lampu indikator suhu ya. Jadi ECU juga ini yang akan menghidupkan. Jadi bukan kontak on teman-teman. Jadi kontak on ini hidup ya, tapi nanti setelah itu mati. Kalau ini melotot aja berarti bermasalah gitu teman-teman, si ECU-nya. Oke ya. Lanjut lagi. Ini suhunya biasanya 100 derajat Celcius. Ini akan hidup atau lebih 100 derajat Celcius ya. Tapi sebelum ini hidup biasanya kipas itu harus hidup teman-teman. Nah, warnanya itu hijau garis putih. Ini juga mengeluarkan sinyal massa. Jadi bukan api, sinyal massa. Jadi ECU ini kebanyakan ke injektor, ke koil, itu ya, ke full pump, itu sinyal massa. Tapi api 12 voltnya itu sudah standby ada di masing-masing teman-teman. Oke. Nah, untuk RPM, sesuai pengalaman saya, RPM itu kalau di Vixen ini sudah ada alatnya di sini teman-teman. Jadi karena ini jarum, ya RPM-nya jarum, ini dirubahnya di sini teman-teman. RPM-nya, ya. Kalau motor-motor biasa yang digital tuh ya, RPM itu berdasarkan sinyal dari pulser atau CKP. Pulser masuk ECU, diolah datanya, kemudian dikirim sinyalnya ke speedometer ya teman-teman ya. Kalau seumpama kita masang RPM yang ada variasi gitu teman-teman. Nah, ini biasanya RPM tuh ngambilnya kalau Yamaha itu langsung di pulser. Jadi seumpama teman-teman beli RPM digital, kabelnya 3 gitu ya. Berarti minta api 12 volt, massa satunya itu adalah api pulser. Kalau Honda atau Suzuki itu bisa ngambil di kabel coil, sinyal dari ECU ke coil. Ya, kalau di Yamaha itu ngambilnya di pulser langsung. Gitu teman-teman, kalau yang variasi. Nah, kalau ini datanya sudah diolah oleh ECU ya, dari pulser masuk ECU, kemudian sinyal pulser itu digunakan untuk injektor dan coil, dan kemudian dibagi di sini teman-teman, di ECU ini. ECU ini atau ECM akan memberikan sinyal ke speedometer gitu teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat.
Kalau ingin bertanya boleh WA langsung saja. Saya akan bantu sebisanya ya untuk sharing-sharing teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah speedometer Vixion Old ya, atau disebut 3C1. Ini kondisi original seperti ini kondisinya. Bisa dilihat di sini ada obeng positif ya. Kemudian ini ada warna biru. Biru itu dapatnya di sini teman-teman, lampu senja. Ya, kemudian ada abu-abu. Kemudian ada indikator sen, kanan sen kiri yang coklat tua di jauh tua. Kemudian ini indikator jauh, ini kuning. Ya, kemudian ini ada juga lampu biru, ini senja. Nah, yang ada baut ini adalah sebagai indikator teman-teman. Ini warna hitam bagian sini. Nah, ini hijau, ini coklat dari kontak. Nah, ini coklat dari kontak juga, coklat dari kontak. Nah, yang dua ini adalah indikator engine ya, engine. Nih LG light green, LG light green, ini green white atau hijau garis putih ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini yang sebelah sini indikator mil atau kode kerusakan yang hijau muda. Kemudian yang hijau garis putih itu adalah indikator suhu ya. Oke, yang ada bautnya tadi adalah full dan empty teman-teman. Ini posisinya seperti ini, hitam, ini ada tulisan black. Ini orange, sebenarnya orange OR nih, tidak sesuai teman. L biru ya, L itu blue, B itu black ya, LG itu light green atau hijau muda nih teman-teman, light green. Saya ulangi lagi, green white, nah green. Kalau hijau tua ini dark green, DG ya. Blue itu disingkat L ya teman-teman ya, kalau Yamaha ya warnanya L blue. Kalau hitam black malah. Kita cari warnanya, nggak ada, tapi L di buku standarnya itu L teman-teman. Nah, ini kita siapkan kunci seperti ini. Jadi untuk buka-bukanya lebih enak teman-teman. Wah, kunci ini sangat penting ya teman-teman ya, kunci L seperti ini ya. Kita buka obeng-obeng ini, kemudian mur-mur kecil ini enaknya menggunakan kunci-kunci seperti ini.